Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan kami, My Orchid Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini ya saya ingin membuat video santai aja teman-teman ya. Sekaligus sedikit membagikan informasi buat teman-teman semuanya. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk yang baru menemukan channel kami. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungannya sehingga channel kami makin berkembang. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi ini di tangan saya sudah ada Cymbidium finlaysonianum teman-teman ya. Dan juga ada Cymbidium bicolor ya. Nah, jadi kemarin ada yang mempertanyakan ya, waktu saya buat video info stok anggrek teman-teman. Jadi saya megang Cymbidium bicolor yang ditempel ke media papan pakis. Nah, jadi kemarin ada yang mempertanyakan, bukannya Cymbidium itu anggrek tanah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi ini saya jelaskan ya. Cymbidium itu ada yang anggrek tanah, ada yang juga anggrek epifit teman-teman, atau yang nempel di pohon. Contohnya seperti yang saya pegang ini ya, Cymbidium finlay dan juga Cymbidium bicolor ya. Jadi ini dua-duanya adalah anggrek epifit teman-teman, atau nempel di pohon ya. Jadi media tanamnya bisa menggunakan, kalau di pot ya bisa menggunakan arang, bisa menggunakan pakis caca ya, atau ditempel papan pakis, papan kayu, atau ditempel pohon ya, seperti itu ya. Atau bahkan seperti ini nih, karena ini sudah lama ya, akhirnya dilepas potnya, ini tanpa dikasih media lagi seperti ini finlaynya ya. Ini sudah bisa berbunga teman-teman, karena ini bunga sudah beberapa kali ya. Nih, finlay, jadi ini cocok sekali untuk di tempat saya, di dataran rendah tentunya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Cymbidium itu juga ada yang epifit. Kalau yang anggrek tanah itu seperti Cymbidium golden boy, kemudian Encypholium, kemudian ada juga yang dari Australia, Cymbidium aussie, itu baru anggrek tanah ya. Kalau di Jawa lagi itu ada Cymbidium sigmoideum ya. Nah, itu juga anggrek tanah ya. Tapi kalau Cymbidium finlay, Cymbidium bicolor, kemudian Cymbidium aloifolium ya, kemudian Cymbidium chloranthum, nah itu termasuk anggrek epifit ya teman-teman. Jadi itu termasuk anggrek epifit. Nah, jadi buat yang kemarin tanya Cymbidium itu anggrek tanah, sudah terjawab ya. Jadi Cymbidium itu ada yang anggrek tanah, ada juga yang anggrek epifit ya, nempel di pohon. Contohnya ya ini yang sedang bunga ini teman-teman ya. Finlay ini juga termasuk anggrek yang rajin teman-teman. Jadi dia sangat rajin bunga, apalagi di tempat yang panas ya. Tempat kami sangat panas ya hitungannya, apalagi cuacanya untuk sekarang ini panas sekali. Jadi ini sudah beberapa kali ini berbunga teman-teman. Dan ini masih ada lagi yang mau nyusul ini teman-teman ya. Ini masih ada lagi yang mau nyusul, ada 2 tangkai lagi. Jadi ini koleksi pribadi ya, koleksi pribadi di rumah, Cymbidium finlay. Tapi kalau teman-teman berminat Cymbidium bicolor seperti ini, Cymbidium bicolor ready ya teman-teman ya. Hanya kalau Cymbidium finlay ini memang masih nggak ada stok, ini rawatan pribadi ya, koleksi pribadi di rumah. Tapi kalau Cymbidium bicolor kami ready stock ya, kami ready stock untuk Cymbidium bicolor. Nah, kalau ini baru anggrek tanah teman-teman. Ini adalah Cymbidium golden boy teman-teman ya. Jadi berbeda ya, Cymbidium bicolor, Cymbidium golden boy. Yang satu epifit, yang satu anggrek tanah ya. Jadi ini Cymbidium yang termasuk anggrek tanah teman-teman ya. Oh. Dan ini media tanamnya ya otomatis tanah ya. Biasanya kami campur dengan sekam
ya, dan juga ini apa namanya, cacahan pakis teman-teman, yang halus itu. Nah, itu bisa juga dibuat campurannya untuk nanam teman-teman ya. Biasanya kami pakai sekam, meskipun apa, sekam bakar ataupun sekam mentah itu bisa teman-teman ya, untuk campuran tanahnya supaya tanahnya lebih gembur teman-teman ya, seperti itu. Jadi Cymbidium sudah jelas teman-temannya, ada yang epifit, ada yang anggrek tanah. Nah, ini contohnya Cymbidium golden boy ya, yang anggrek tanah. Oke ya. Nah, kemarin juga ada yang ini teman-teman, ada yang chat WA ya, itu mau coba Cymbidium golden boy ini kalau misalnya ditanam epifit bagaimana, seperti itu juga ada yang tanya ke saya seperti itu teman-teman ya. Saya karena belum pernah nyoba, akhirnya saya jawab saya belum pernah nyoba, tapi kalau mau nyoba ya monggo gitu kan. Cuman saya saranin medianya tetap menggunakan sekam plus tanah teman-teman, supaya sesuai dengan media tanam aslinya ya. Tapi beliau yang ingin mencoba justru menggunakan media tanam lumut teman-teman, karena memang ingin mencoba kalau Cymbidium golden boy ini ditanam epifit bagaimana. Nah, yang satu ditanam ke papan kayu menggunakan lumut saja, yang satu di papan kayu juga menggunakan media lumut dan sabut kelapa teman-teman ya. Nah, itu nanti sebulan ke depan atau 2 minggu ke depan saya ingin tahu tuh kabarnya gimana tuh, kalau seandainya bisa ditanam epifit. Wah, ini ajaib ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk Cymbidium sudah jelas ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, untuk penutup ya, untuk penutup video kali ini di tangan saya sudah ada Anosmum hutoni teman-teman ya, Anosmum hutoni. Ini sudah rawatan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat posting perbedaan Anosmum hutoni dan Anosmum gigantea teman-teman ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan ya dari subscriber My Orchid Banyuwangi. Itu ada pertanyaan, apakah Dendrobium anosmum yang sudah berbunga itu bisa berbunga lagi ya, seperti itu. Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya anosmum ya, Anosmum hutoni atau anosmum jenis lainnya, biasanya dia kalau berbunga kan ada yang batangnya gundul seperti ini teman-teman ya, batangnya gundul. Atau kalau Anosmum hutoni itu meskipun masih berdaun, dia bisa berbunga seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan tadi, apakah setelah berbunga dia bisa berbunga lagi? Masih bisa teman-teman ya. Jadi batang yang sudah pernah berbunga selama kondisinya masih sehat itu masih bisa berbunga lagi teman-teman ya, seperti itu. Dan kalaupun batangnya tidak berbunga teman-teman jangan langsung potong teman-teman ya, karena ada pengalaman tetangga dekat rumah sini aja itu punya apilum rimbun teman-teman, tapi karena dia nggak berdaun, gundul ya setelah bunga, itu sama suaminya dipotong teman-teman. Nah, itu justru merugikan teman-teman ya. Harusnya anosmum ini ya, meskipun sudah gundul ya, itu jangan dipotong teman-teman, batangnya jangan dipotong. Jadi meskipun dia sudah pasca bunga, selesai berbunga dan kondisinya gundul, selama batangnya masih sehat itu kalau bisa jangan dipotong teman-teman, karena ada kemungkinan masih bisa mengeluarkan bunga lagi ataupun bisa mengeluarkan keiki seperti ini teman-teman ya. Bisa mengeluarkan keiki seperti ini, dan keikinya ini nanti bisa teman-teman tanam lagi seperti ini teman-teman. Ini contoh hasil panen keiki teman-teman. Jadi ditempel ke media papan pakis seperti ini ya, bahkan dia sampai berkeiki lagi teman-teman nih. Jadi enaknya kalau panen dari keiki itu adalah keiki itu kondisinya dewasa teman-teman, atau kondisinya mirip dengan indukannya teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya Dendrobium anosmum, apilum ya, itu kalau batangnya sudah gundul pasca bunga itu jangan dipotong ya, karena ada kemungkinan mengeluarkan
bunga lagi ataupun keki seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk pembahasan Cymbidium dan Anosmia cukup sampai sekian. Kalau ada penjelasan yang kurang ya, itu teman-teman bisa tanya lagi melalui kolom komentar ataupun teman-teman bisa langsung via WA ya teman-teman, atau juga boleh DM Instagram Ayocit Banyuwangi, silahkan teman-teman ya. Jadi kalau ada kekurangan ya nanti teman-teman ralat ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tidak jauh-jauh dari yang sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang lebih ilmu pengetahuannya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar supaya nanti penonton-penonton yang lain juga bisa belajar bareng ya, bareng dengan saya, bareng dengan teman-teman yang lebih paham seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita sama-sama belajar ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nantikan terus video dari kami, dan untuk next video kami akan melanjutkan info stok anggrek yang siap jual ya, part 3 teman-teman, karena part 1 dan part 2 sudah. Buat teman-teman yang belum nonton silakan tonton ya, info stok anggrek siap jual part 1 dan part 2 ya, sebelum kehabisan stoknya ya. Karena ada yang berkomentar di video yang sudah 2 bulan teman-teman, 2 bulan yang lalu, yaitu stok anggrek Vanda Tricolor teman-teman ya. Nah, kalau sudah 2 bulan itu biasanya barangnya sudah mulai kosong teman-teman ya, sudah mulai harus ngisi lagi stoknya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton silakan tonton ya info stok anggrek yang siap jual part 1 dan part 2, karena next akan ada lagi yang part 3. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.